sitting out in the open air, so I don't want to break it. But 4,500 watts, sitting out in the open air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Isma Dadang dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin mengetes atau mencoba sebuah power, yaitu OCL 506 tanpa modifan sama sekali. Cuman di sini untuk di bagian elko-nya aja yang tidak saya gunakan atau tidak saya pasang. Yang tanpa modifan menggunakan transistor sebanyak 4 set per mono, dan untuk di bagian terapo saya menggunakan terapo 10 ampere dan voltasenya 47 dari terapo 10 ampere. Dan untuk di bagian PSU-nya saya menggunakan 6 buah aja cukup. Dan untuk di bagian kit drivernya seperti ini. Ini kenapa Bang? Ini tadi kena percikan api, Bos. Jadi di sini menggunakan 2 IC 5200 dengan jumlah 4 set per mono. Jadi kali ini saya ingin mencoba tanpa modifan apakah hasilnya kuat atau tidak untuk sebuah power OCL, untuk mewakili penasaran teman-teman untuk di bagian OCL yang tanpa modifan itu seperti apa kekuatannya. Jadi untuk itu sebelum saya lanjut pengetesan sebuah power ini, ada baiknya buat sahabat-sahabat ngopi dulu nih biar semuanya jreng. Oke, kebetulan hari sudah sore, sekarang kita nyalakan lampu. Teng, nyala. Oke, buat sahabat-sahabat, di sini sudah ada sebuah power dengan ukuran terapo 10 ampere. Sekarang saya ingin mencoba mengelut sebuah power ini diposisikan 8 ohm dengan menggunakan alat yang sederhana. Jadi sedikit info buat sahabat-sahabat, ini alat untuk alat sebenarnya di dalam. Jadi ini cuman dilapisi dengan casing bekas, jadi kelihatannya seperti ini. Dan untuk ininya ditambah karena ada volumenya kecil, jadi dimasukkanlah ke volume ini supaya kelihatan seperti ini. Jadi ini memang betul kata sahabat, kalau ini bekas multi, betul bekas multi, tapi di dalamnya ini. Kenapa? Karena alat ini terlampau mahal bagi saya, jadi supaya irit dan awet saya buatlah seperti ini. Kalaupun toh terempas, kalaupun toh jatuh, jadi aman. Jadi seperti itulah menurut saya sebuah alat ini. Jadi untuk kali ini saya menguji coba tanpa menggunakan osiloskop, hanya ingin mengetahui aja untuk kekuatan kit driver ini tanpa modifan sama sekali itu bisa mengeluarkan berapa watt untuk memenuhi penasaran teman-teman. Oke, sekarang saya ingin coba melakukan pengelotan untuk sebuah power ini. Jadi ini kabel yang warna hitam juga menuju ke bagian domilotnya. Jadi untuk kabel yang satunya ini kabel sambungan. Nah, seperti ini. Dua-duanya menuju ke domilot. Jadi diposisikan 8 ohm untuk di bagian domilotnya. Jadi ini sambungan untuk saya masukkan ke sini. Nah, lalu ini saya pasang ke bagian soket spekal. Oke, jadi saya buat seperti ini. Oke, saya nyalakan. Jadi cara kerjanya sangat mudah sekali, cukup seperti ini aja. Nah, sekarang saya coba mengangkat atau menghidupkan sebuah power ini dan tanpa modifan sama sekali untuk di bagian kit drivernya. Nah, untuk di bagian audio generatornya saya menggunakan yaitu dengan posisi 1 kHz dan volume 20 dB. Seperti ini buat sahabat-sahabat yang penasaran bagaimana hasil sebuah power 506 tanpa modifan atau sentuhan sama sekali, dipasang sesuai dengan komponen aslinya. Sekarang saya nyalakan, kita lihat bersama-sama untuk kemampuan sebuah power 506. Oke, kita lihat.
di sini. Kita lihat di sini nolnya tetap tidak ada pergerakan sama sekali, alias 00 untuk sebuah power ini tanpa modifan. Oke, takut nyentuh body bro, tanpa modifan sama sekali. Sorry. Ini belum ada masuk bro. Inputnya bro belum masuk bro. Jangan marah bro. Oke, sekarang ini hati-hati karena ini kabel speaker untuk body. Oke, ini hati-hati. Jadi untuk audio generatornya. Jadi untuk volume power di sini sudah full habis, tidak ada bisa diputar lagi. Ini dengan menggunakan 16 dB di sini baru mengeluarkan 17,3 watt. 17,3 watt sekarang coba saya naikkan lagi di sini. Nah, baru mengeluarkan 45,6, boleh dikatakan seperti itu untuk di bagian wattnya. Nah, sekarang saya ingin coba memodif sebuah power 506 ini. Kebetulan untuk power 506 ini kalau menurut teman-teman tidak bertenaga, memang betul untuk sebuah power 506 ini tidak bertenaga memang kalau memang terima apa adanya yang dari pasaran. Nah, di sini bagaimana power 506 ini menuntut kejelian sahabat-sahabat, menuntut kepemahaman sahabat-sahabat dan menuntut pengalaman sahabat-sahabat untuk membuat power yang ala kadarnya ini sangat murah meriah. Kalau bisa kita buat tenaga lebih kuat, kenapa tidak? Jadi kalau memang kita berpatokan dengan pengalaman kita masing-masing, ya beda orang beda pengalaman karena ilmunya beda-beda, pengetahuannya beda-beda. Ada yang bisa memodif, ada yang tidak bisa, ada cuman bisa mencela, ada yang bisa begini. Jadi semuanya beda-beda. Jadi buat sahabat-sahabat, pahami dulu sebuah power, ya silahkan dengan versinya masing-masing. Sangat banyak sekali trik cara orang bekerja dalam merakit power. Karena hidup ini adalah pilihan sahabat-sahabat, tergantung sahabat-sahabat mau memilih seperti apa. Masih tetap di posisi 46 watts untuk di bagian kekuatan power tanpa modifan. Nah, sekarang saya naik dulu untuk memodif sebuah power ini karena untuk memodifannya adalah sedikit rahasia untuk di bagian kerjanya. Jadi di sini untuk voltasenya saya lihatkan dulu buat sahabat-sahabat. Untuk voltase yang masuk ke bagian power ini saya perlihatkan buat sahabat-sahabat, yaitu terukur di sini voltase 58 volt karena menggunakan 47 di bagian trapo, 58 volt di sini untuk di bagian voltasenya. Sekarang saya matikan, kita naik. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi di sini sudah selesai saya modif, masih dalam posisi yang sama untuk di bagian cara kerjanya, yaitu menggunakan alat ala kadarnya seperti ini, seperti yang sahabat-sahabat ketahui. Mudah-mudahan sahabat juga bisa mendapatkan alat seperti ini. Jadi silakan cek di Google. Jadi ada, ketik aja SMD Apo watt audiometer atau watt meter audio, seperti itu. Oke, sekarang kita nyalakan untuk di bagian powernya. Jadi untuk dB di sini saya angkat 20 dB, sementara untuk frekuensinya itu 1 kHz untuk di bagian frekuensi. Saya tidak menggunakan osiloskop. Jadi kit drivernya ini sangat simpel sekali seperti ini. Siapapun boleh membuat karena banyak sekali beredar di pasaran. Jadi sekarang saya ingin coba angkat volume berapa ratus watt untuk kekuatan sebuah kit driver setelah saya modifikasi untuk di bagian dB 20 dB seperti ini. Sekarang kita angkat. Jadi di sini untuk kekuatan sebuah power ini setelah saya modif terukur 212, sekian untuk di bagian wattnya. Jadi seperti ini. 200 karena di sini masih ada komanya, ini bukan ribu sahabat-sahabat karena ada komanya di belakang. Jadi harus dibedakan. 200 lebih untuk di bagian watt, untuk di bagian domilotnya. Nah, seperti ini saya coba. Jadi ini saya angkat, mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa kelihatan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan. Kita cari di posisi yang terang.
bagaimana nih posisinya. Oke, kamera kita angkat. Nah, seperti ini. Nah, dengan volume yang sama, saya posisikan dulu di bagian powernya, yaitu posisi 8 ohm. HP-nya mati terlalu. Oke, di sini sudah keluar untuk di bagian watt 100 lebih, sekian di posisi 8 ohm. Jadi sekarang saya coba pindahkan di posisi 4 ohm. Oke. Jadi di sini terukur 200 lebih. Terukur 200 lebih untuk di bagian wattnya. Seperti ini. 280, sekian. Nah, bagaimana kalau saya posisikan power ini diposisikan yaitu 2 ohm. Tapi tidak berani lama-lama. Oke, posisi 2 ohm power ini menjadi 460. Jadi power ini menjadi 460 watt untuk kekuatan di posisi 2 ohm. Sekali lagi kita posisikan 2 ohm. 400 lebih wattnya untuk di bagian posisi 4 ohm seperti ini. Tapi untuk di bagian powernya menggunakan 2 ohm sudah lumayan hangat. Jadi seperti itu aja yang bisa saya bagikan buat sahabat-sahabat. Untuk menggunakan alat seperti ini silakan buka di Google, buka aja SMD Watt Digital Audiometer. Ketik aja di Google, di sana lengkap dengan harganya, silakan sahabat-sahabat beli di sana. Jadi ada permintaan dari sahabat-sahabat, Bang, bagaimana kalau kabelnya dikolomkan ke solder katanya. Jadi kali ini saya coba kolomkan ke solder. Nah, seperti ini. Ini kabel solder. Jadi sekarang saya coba kolomkan ke solder ini. Nah, ini saya kolomkan ke tali solder. Sementara soldernya di sini masih hidup, kawan-kawan. Jadi soldernya masih hidup ini. Nah, bentar, ini soldernya masih panas. Nih soldernya masih panas. Nih. Nah, ini sudah saya kolomkan atas dasar permintaan dari sahabat-sahabat, Bang. Coba dikolomkan ke tali solder katanya. Nah, ini sudah saya kolomkan untuk angka tidak bergerak. Dan saya coba lagi di sini, saya kolomkan untuk di bagian kabel powernya. Nah, juga tidak bergerak untuk di bagian wattnya. Seperti ini. Jadi, walaupun sahabat kolomkan kemana, itu tidak akan bergerak di bagian angkanya. Jadi, saya rasa seperti itu aja buat sahabat-sahabat yang sudah penasaran dengan alat ini. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.